Bismillahirrahmanirrahim. Surga memiliki banyak nama, di antaranya jannah. Yang sering kita dengar kalimat jannah. Dan kalimat jannah ini disebutkan banyak sekali dalam Al-Quran, puluhan kali diucapkan dalam Al-Quran. Dan kalau kalimat surga sendiri dalam Al-Quran itu ratusan kali disebutkan. Karena memang motivasinya sangat besar. Di antaranya adalah kalimat yang sangat masyhur yang Allah sebutkan masalah jannah, surah Al-Baqarah ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, patuh kepada Allah, yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang ditinggalkan, mereka itu pasti menjadi penghuni al-jannah atau surga, dan mereka akan kekal di dalamnya. Tentu ini banyak sekali teman-teman sekalian, dalilnya lebih dari 50 atau bahkan 70 ayat Al-Quran yang menyebutkan kalimat Al-Jannah itu sendiri. Kemudian juga ada nama yang lain dari surga. Al-Khulud. Al-Khulud atau tempat yang kekal. Kalau jannah lebih umum masuknya ke masalah istana yang penuh dengan segala macam fasilitas. Itu namanya jannah. Salah satu nama surga adalah Al-Khulud. Al-Khulud artinya tempat kekal, abadi. Tidak ada lagi seperti dunia. Kita akan melalui tapi dengan tahap tertentu, misalnya dari bayi, kemudian anak-anak, kemudian mulai remaja, kemudian tua, kemudian meninggal. Enggak ada lagi itu. Di surga sekali masuk, sudah enggak ada lagi urusannya dengan proses-proses seperti ini. Di surga enggak ada malam, enggak ada siang. Yang ada hanya terang seperti terbitnya matahari. Sepanjang selamanya, abadi. Orang surga tidak lapar. Mereka makan bukan karena lapar. Mereka minum bukan karena haus. Tidak ada rasa kenyang, tidak ada rasa lapar. Jadi kalau seseorang di antara kita lagi makan, kemudian dia tidak lapar, maka saya yakin dia akan menikmati makanannya. Beda dengan kalau orang lapar, dia akan buru-buru menghabiskan tanpa mau tahu makanan itu enak atau tidak. Intinya laparnya hilang. Tapi bagi ahli surga tidak ada ini. Enggak ada malam, enggak ada siang, enggak ada lapar, enggak ada kenyang, enggak ada buang air besar, enggak ada buang air kecil. Enggak ada semua, itu abadi. Ini tentu disebutkan dalam banyak sekali dalil. Di antaranya adalah surah Al-Baqarah ayat 82 tadi, ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun, mereka adalah penghuni surga dan mereka akan kekal di dalamnya. Ada kata-kata khalidun atau khulud, kekal di dalam. Kemudian juga ada dalam surah Hud, surah ayat 108, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir tentang surga, ata'an ghaira majdud. Dan di surga itu karunia yang Allah berikan kekal, tidak akan pernah terputus-putus. Kemudian dalam surah Shad ayat 54 Allah juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Sungguh ini adalah rezeki kami berikan di surga dan tidak akan pernah habis. Makna lainnya adalah kekal. Kemudian dalam surah Ar-Ra'd 35 juga Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ukuluha daimun wa dhilluha. Semua buah-buahannya surga, semua fasilitasnya, tempat berteduhnya, istanahnya, semuanya itu adalah kekal. Yang ketiga, An-Naim. Nama lainnya surga, An-Naim. Dan An-Naim artinya kenikmatan yang tidak pernah terputus, kemewahan dan kehidupan indah yang baik. Sebagaimana kalau diambil dari akar kata bahasa Arab. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak sekali ayat Al-Quran. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah menuturkan nama-nama surga, dia berpendapat bahwa Jannatun Naim adalah seperti nama yang independen sendiri. Beliau berkata Jannatun Naim adalah nama yang mencakup seluruh surga, karena semua surga pasti akan dipenuhi dengan kenikmatan. Di sini dikatakan mulai dari makanan, minuman, pakaian, panorama-panorama, aroma yang sedap, pemandangan yang menyenangkan, hingga tempat-tempat tinggal yang luas. Belum termasuk kenikmatan-kenikmatan lain baik lahiriah maupun batiniah masuk dalam makna An-Naim. Yang keempat, Al-Ma'wa, nama lainnya surga. Dan Al-Ma'wa adalah maknanya
tempat sesuatu untuk didiami pada waktu yang panjang, baik malam maupun siang, kalau makna dan secara etimologinya. Tapi maksudnya adalah seseorang kalau masuk ke dalam surga, maka secara otomatis dia akan ma'wa, atau dia akan selalu berdiam di dalamnya dan tidak ingin untuk keluar. Itu makna daripada ma'wa. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, misal dalam surah An-Nazi'at ayat 40 sampai 41, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut atas kebesaran Tuhannya, tidak berani berbuat dosa dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh tempat tinggalnya adalah surga yang ma'wa. Artinya mereka akan selalu tentram, nyaman, tidak mau keluar, selalu mau berdiam di situ. Yang kelima, jannatu aden atau aden. Dan aden ini teman-teman sekalian maknanya adalah kebun-kebun yang lebat dan kekal, dan tempat tinggal yang tidak seorang pun ingin keluar darinya, sebab mereka ingin tinggal selamanya. Itu yang dimaksud dengan aden. Tentunya ada banyak juga disebutkan dalam ayat Al-Quran, saya hematkan waktunya saja. Kemudian ada surga Firdaus atau Jannatul Firdaus. Dan Firdaus maknanya adalah lembah yang subur dan luas. Sebagaimana diambil dari kata-kata Fardasa Firdausan. Ya. Dan ini maknanya surga yang luas. Ya. Dan ini disebutkan dalam hadis Bukhari, sabda baginda Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari tentunya. Kata Nabi SAW, man amana billah wa bi rasulih wa aqama as-salah wa sama Ramadan kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahu al-jannah jahada fi sabilillah aw jalasa fi ardihi allati wulida fiha faqala ya Rasulullah afala nubashshirun nas qala inna fil jannati mi'ata darajah a'addaha Allah lil mujahidin fi sabilillah ma baina ad-darajataini kama baina as-sama'i wal ard wa idza sa'altumul jannah fas'alul firdaus fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah urah qala wa fawqahu arsyur rahman. Siapa saja yang beriman kepada Allah, dia yakin Allah sebagai pencipta, lalu dia ikuti apa yang diperintahkan dan Rasulnya Muhammad SAW, mendirikan salat, berpuasa Ramadan, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga, baik orang itu berjihad di jalan Allah atau berdiam di tanah kelahirannya. Artinya dia perang atau tidak perang, yang penting dia beriman sama Allah, juga Rasulnya Muhammad SAW, terapkan perintah-perintah dan tinggalkan larangan, tetap dia akan masuk surga kalau meninggal. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, bolehkah kami sampaikan berita gembira ini kepada manusia? Kata Nabi SAW, sesungguhnya di surga ada 100 tingkatan yang Allah yang maha tinggi siapkan bagi orang-orang yang berjihad di jalannya, yang mana jarak antara tiap tingkatannya sama dengan jarak antara langit dan bumi. Apabila kalian meminta kepada Allah surga, maka mintalah Firdaus. Karena Firdaus adalah surga paling baik, paling tinggi yang pernah diperlihatkan kepadaku. Lalu beliau menambahkan, di atas surga Firdaus adalah arsy-Nya Allah atau singgasananya Allah. Tentu teman-teman sekalian, amal kita tidak cukup untuk itu, sekali lagi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dengan rahmatnya. Tinggal merengek saja dengan Allah, ya, minta kepada Allah dan mematuhi perintahnya, meninggalkan larangannya, maka Allah akan berikan kepada kita. Kemudian dalam hadis yang lain, dan hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau, fil jannati mi'atu darajah ma baina kulli darajataini kama bainal ardi was sama' wal firdausu a'laha darajah minha tufajjaru anharul jannati al arba'ah wa min fawqiha yakunul arsh fa idza sa'altumullah fas'alul firdaus. Di dalam surga terdapat 100 tingkatan yang antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lainnya adalah seperti antara langit dan bumi. Dan surga Firdaus adalah yang paling tinggi tingkatannya. Dari situlah keempat sungai surga memancar airnya. Tentu di sini 4 sungai surga dalam surah Muhammad disebutkan. Ada sungai, nanti kita akan bahas. Ada sungai dari madu, ada sungai dari susu, ada sungai dari khamar yang tidak memabukkan atau arak yang tidak memabukkan, dan ada dari air tawar yang manis. Dan darinya atau di atasnya arsy-Nya Allah. Apabila kalian meminta surga, maka mintalah surga Firdaus. Nama yang lain adalah Darussalam. Dan Darussalam maknanya adalah tempat ketentraman.
Dar sebagaimana kita tahu adalah tempat tinggal dan salam adalah ketentraman jiwa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak ayatnya tentang masalah ini dan menjadikan sebagai salah satu sifatnya Allah adalah ketentraman sebagaimana surah Al-Hasyr ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwallazi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam al-ayah. Dialah zat yang tidak ada ilah selain dia, Maha Raja, Maha Suci dan Maha Sejahtera atau As-Salam. Yang lain maknanya adalah atau nama lain Al-Husna. Al-Husna adalah maknanya sesuatu yang sangat indah dan mata tidak ingin berpaling darinya. Sebagaimana salah satu ayatnya misalnya dalam surah An-Nisa ayat 95, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Wa kullan wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidin al-qa'ina ajran 'azima. Tidaklah sama orang-orang beriman yang duduk tidak turut berperang tanpa mempunyai uzur atau halangan dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk dan tidak ikut berperang, sementara mereka tidak punya halangan. Kepada masing-masing Allah janjikan kebaikan atau husna, surga. Yang husna ini artinya nyaman untuk dipandang selamanya. Allah akan memberikan pahala dan surga bagi keduanya. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. Semua nama-nama ini teman-teman sekalian kalau disatukan kata para ulama, akan memberikan gambaran kepada kita kalau ternyata surga itu tanah yang luas, lapang, firdaus tadi, nyaman dipandang, kekal, kebun-kebun yang lebat. Ini semua dari nama-namanya. Termasuk ada nama yang lain adalah Tuba. Dan Tuba artinya kenyamanan juga. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husna ma'ab. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan maka mendapatkan tuba, surga yang penuh dengan kebahagiaan, artinya tidak akan pernah sedih selamanya, dan tempat kembali, sesungguhnya dia tempat kembali yang paling baik. Tuba, kata sebagian ulama, diambil dari kata-kata batu bata sebenarnya, tapi karena batu bata surga terbuat dari emas, maka para ulama mengatakan ini yang dimaksud dengan ayat tadi, kebahagiaan yang abadi. Ada juga nama yang lain Al-Hayawan. Al-Hayawan adalah maksudnya kekal. Segala sesuatu di dalamnya hidup. Sesuatu hidup. Kalau al-khulud tadi khalidin adalah kekal saja secara umum. Kalau hayawan adalah kekal dan hidup selalu. Dan ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahum wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan saja. Sesungguhnya negeri akhirat itu kehidupan yang sebenarnya dan kalau mereka mengetahuinya. Maksudnya adalah kehidupan yang kekal selamanya. Ada masih nama-nama yang lain, saya ringkaskan saja. Darul Muqam, ini adalah tempat yang nyaman untuk ditinggali. Ada Maqam Amin, tempat rumah atau tempat tinggal yang selalu aman. Kemudian ada nama-nama yang lain tentunya seperti Qadam Sidq atau tempat yang selalu penuh dengan kejujuran. Kemudian ada juga Maq'adus Sidq, tempat yang selalu dihuni oleh orang-orang yang jujur. Ya. Dan masih banyak nama-nama yang lain tentunya yang mungkin tidak perlu kita sebutkan semuanya. Karena ini cukup kita simpulkan sebagaimana saya bahasakan tadi. Kalau ini menggambarkan tentang keajaiban surga itu sendiri. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim.